Gadis itu baru benar-benar yakin setelah melihatnya sendiri. Dengan satu ayunan pisau yang tampak santai, perempuan berbaju merah yang selama ini memakai ilmu hitam seketika hancur menjadi abu beterbangan. Pemandangan itu membuat sang jenderal akhirnya percaya bahwa gadis di hadapannya bukan orang biasa, melainkan sosok luar biasa seperti makhluk suci. Tanpa ragu, ia langsung berlutut dan memohon agar nyawanya diselamatkan. Beberapa saat sebelumnya, gadis itu menelusuri jejak hingga ke sebuah gedung pertunjukan. Tujuannya jelas, mencari perempuan berbaju merah yang telah mencuri harta serta keberuntungan milik tunangannya. Namun, yang ia temukan di sana hanyalah seorang perempuan yang tampak seperti putri dari keluarga kaya. Perempuan itu kini hidup sebagai aktris setelah keluarganya jatuh miskin. Sejak pandangan pertama, gadis itu merasa ada sesuatu yang janggal dan berniat menanyainya lebih jauh. Belum sempat ia bertindak, sang jenderal datang bersama para prajurit dan menghalangi jalannya. Ia menyatakan bahwa perempuan itu adalah wanita yang dicintainya. Tidak punya pilihan lain, gadis itu pun menceritakan sebuah kisah yang mengejutkan semua orang. Ia berkata bahwa dahulu, seorang putri kaya pernah menolong seorang gadis miskin yang berasal dari dunia panggung. Gadis miskin itu kemudian diangkat menjadi pelayan. Namun, takdir berbelok ketika keduanya jatuh cinta pada seorang sarjana miskin. Demi bisa bersama pria itu, sang pelayan membunuh seluruh keluarga si putri kaya. Ia lalu menggunakan ilmu hitam untuk merebut tubuh majikannya. Dengan identitas baru, ia melarikan diri bersama sarjana itu sambil membawa seluruh kekayaan keluarga. Sayangnya, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Sang sarjana ternyata malas dan tidak punya ambisi. Ia sering melakukan kekerasan, baik secara fisik maupun lisan. Bahkan, ia menjual perempuan itu kepada pria lain demi uang. Dipenuhi kekecewaan dan amarah, si pelayan akhirnya membunuh sang sarjana. Setelah itu, ia bersembunyi di gedung pertunjukan dan mulai mendekati seorang jenderal, berniat mencuri kembali harta serta keberuntungannya. Semua yang mendengar cerita itu terdiam, tidak percaya. Saat itulah perempuan yang mengaku putri kaya tersebut berhenti berpura-pura. Dengan nada tajam, ia menuntut penjelasan mengapa gadis itu mengetahui begitu banyak rahasia. Gadis itu menjawab dengan tenang bahwa putri kaya yang asli pernah meminjam sebuah pisau dari kakeknya. Utang itu belum pernah dilunasi, dan seluruh kejadian telah tercatat rapi dalam sebuah buku catatan. Mendengar hal itu, perempuan palsu itu tertawa sinis. Ia mengejek, mengatakan bahwa orang yang meminjam pisau itu sudah meninggal lebih dari 10 tahun lalu bertanya kepada siapa gadis itu akan menagih utang. Namun, pada saat itulah gadis tersebut menepuk tubuh perempuan itu dengan ringan. Dalam sekejap, roh si pelayan terlepas dari tubuh yang dirasukinya. Putri kaya yang asli pun kembali menguasai tubuhnya sendiri. Dengan penuh rasa syukur, ia berterima kasih karena telah dibebaskan. Namun, si pelayan mencoba kabur memanfaatkan kekacauan. Gadis itu mengangkat tangan kirinya, dan seketika sebuah bilah panjang muncul. Ia mengayunkan pisau itu ke udara, dan dalam sekejap pelayan itu terluka parah. Gadis itu kemudian menanyainya, siapa yang memerintahkannya mencuri harta dan keberuntungan orang lain. Pelayan itu menunjuk ke arah ajudan tunangan. Sebelum gadis itu sempat memahami situasi, pelayan tersebut tiba-tiba menyerang sang tunangan dengan ilmu hitam. Di saat genting, sang ajudan melompat ke depan untuk melindungi tuannya, namun dirinya sendiri terluka parah. Saat itulah gadis itu sadar bahwa pelayan tersebut berbohong. Tanpa ragu, ia mengayunkan pisaunya sekali lagi. Dalam sekejap, pelayan itu lenyap menjadi abu. Sang jenderal gemetar ketakutan. Ia segera memerintahkan anak buahnya memberikan obat terbaik untuk sang ajudan, berharap bisa mengambil hati gadis tersebut. Namun, gadis itu mengatakan bahwa luka itu tidak fatal. Setelah semuanya tenang, gadis itu menagih utang lama kepada putri kaya. Barulah semua orang mengetahui kebenaran. Bertahun-tahun lalu, putri kaya itu pernah dengan tulus memberikan semangkuk air kepada kakek sang gadis. Kakeknya telah melihat masa depan kelam keluarga tersebut dan meminjamkan sebuah pisau sebagai bentuk pertolongan. Karena itulah sang gadis datang membantu saat masalah ini terjadi. Mendengar penjelasan itu, putri kaya dengan tulus menawarkan seluruh keberuntungannya di kehidupan berikutnya sebagai pembayaran. Namun, gadis itu hanya mengambil setengahnya. Menurutnya, setengah sisanya sudah cukup agar putri kaya dapat hidup bahagia di kehidupan selanjutnya, sebagai balasan atas kebaikan kecil yang dulu ia berikan. Putri kaya itu sangat berterima kasih. Perlahan, jiwanya memudar saat bersiap untuk bereinkarnasi. Menyaksikan kejadian tersebut, sang tunangan dan jenderal hanya bisa terdiam, diliputi rasa takjub. Mereka yakin gadis itu benar-benar seperti peri yang turun ke dunia manusia. Jenderal itu kembali berlutut dan memohon agar dipinjamkan pisau untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Namun, gadis itu hanya berkata bahwa kesempatan sudah pernah diberikan. Ia menegaskan bahwa semua yang terjadi adalah akibat sang jenderal yang terbuai oleh kecantikan semata.